warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, pagi ini sudah sarapan semuanya kan ya? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebelum kita ke pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon untuk dipimpin berdoa kita bersama-sama. Silakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Sinta yang sudah memimpin berdoa kita pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semua ya. Nah, untuk yang pertama Mbak Sinta hadir, Mbak Mimin hadir. Oke, Mas Dika, Mas Dito. Oke, alhamdulillah ya. Untuk pagi hari ini kita hadir semua untuk pembelajaran matematika ini. Nah, karena kita pada awal pembelajaran, maka kita harus lebih semangat karena ini masih pagi, harusnya kita masih fresh untuk belajar pada hari ini ya. Nah, oke, untuk materi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, masih ada yang ingat nggak apa materi yang sebelumnya? Iya, betul sekali. Untuk materi yang sebelumnya adalah sifat logaritma yang pertama. Nah, ada yang masih ingat nggak sih pengertian dari logaritma? Ayo, siapa angkat tangan? Iya, betul sekali Mas Dika. Nah, untuk pengertian dari logaritma itu sendiri adalah operasi kebalikan dari menentukan nilai pangkat, atau kalau dalam matematika itu bisa disebut dengan eksponen. Nah, terus menjadi menentukan pangkatnya. Nah, itu adalah logaritma. Nah, ada yang masih ingat bentuk dari logaritma? Oke, betul sekali Mbak Mimin. Jadi bentuk umum dari logaritma adalah A log X sama dengan N. Nah, terus ada yang masih ingat kemarin sifat yang pertama? Iya, betul sekali Mas Dito. Nah, untuk sifat yang pertama kemarin adalah untuk A log A itu sama dengan 1. Dan untuk A log 1 itu adalah sama dengan 0. Kemudian untuk log 10 adalah 1. Nah, betul sekali. Oke, nah untuk pagi hari ini tujuan kita mempelajari tentang logaritma yang sifat kedua itu, selain kalian belajar di sekolahan tentunya mendapatkan nilai. Nah, untuk mendapatkan nilai melebihi dari KKM, jadi harus mencapai di atas KKM. Nah, kemudian selain itu di sini kita juga untuk memenuhi sebuah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu seperti yang telah Ibu sampaikan kemarin, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Itu adalah yang pengetahuan. Nah, untuk indikatornya itu kita mengetahui sifat-sifat operasi logaritma. Nah, terutama untuk sifat yang kedua. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan itu kita menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, untuk
indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya itu kita memecahkan masalah yang berkaitan dengan logaritma. Oke, nah sekarang coba kita buka, sudah disiapkan semua ya untuk buku paket? Ya, nah kalau begitu silahkan dibuka buku paket halaman 34. Oke, nah halaman 34 di situ kita bisa membaca bahwa di situ sudah ada untuk fungsi logaritma, sifat logaritma yang kedua. Ya, nah untuk itu, nah di situ coba dibacakan untuk Mas Dito, minta tolong fungsi logaritma yang kedua. Iya, terima kasih ya Mas Dito telah membacakan. Nah, untuk sifat yang kedua ini itu dengan syarat A atau basisnya itu lebih besar dari 0 dan basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk X-nya itu lebih besar dari 0 dan Y-nya adalah lebih besar dari 0. Oke. Nah, dan untuk A basis itu dan X dan Y itu merupakan bilangan real. Nah, untuk bentuk umumnya itu seperti ini. Ibu tuliskan di papan tulis ya. Oke, untuk bentuk umum sifat logaritma yang kedua itu adalah A log X dijumlahkan dengan A log Y sama dengan A log X Y. Nah, untuk kita misalkan A log X itu sama dengan N, maka di sini sama saja A pangkat N sama dengan X. Kemudian untuk A log Y sama dengan M misalkan. Nah, sama saja apa anak-anak? Iya, A pangkat N sama dengan, iya betul sekali. Nah, kemudian untuk A ada A log X Y. Nah, misalkan ini adalah P. Nah, di mana? Iya betul sekali, A pangkat P sama dengan X Y. Nah, oke, karena kita sudah mendapatkan permisalan sehingga di sini kita dapat mengetahui. Nah, oke, dari bentuk pangkat tersebut yang kita sudah ketahui ini, nah dapat kita peroleh bahwa ketika kita kan mau mencari XY ini, nah XY sama dengan XY itu kan berarti X dikalikan dengan Y. Nah, berarti X-nya ini apa? A pangkat N. Oke. A pangkat N. Kemudian dikalikan dengan Y. Y-nya adalah A pangkat M. Oke. Nah, ketika perkalian ini kan sama, basisnya sama. Nah, berarti pangkatnya ini kalau perkalian diapakan? Iya, betul sekali, dijumlahkan. Berarti menjadi A pangkat N plus M. Oke, nah jadi ini tadi XY ini adalah sama dengan A pangkat P. Nah, sehingga ini bisa A pangkat P sama dengan A pangkat N plus M. Nah, di sini karena sama dengan maka ini harusnya sama dengan ini. Jadi sehingga sama saja P sama dengan N plus
M, sehingga N plus M hasilnya adalah P. Nah, ini tadi kalau dikembalikan ke dalam bentuk ini, bentuk umum dari sifat yang kedua itu sama, karena P adalah A log XY sama dengan N. N-nya adalah A log X plus A log Y, ini adalah M. Oke, nah untuk pembuktian contoh dalam bentuk soal, karena ini tadi adalah dalam bentuk XY. Nah, sekarang Ibu berikan dalam bentuk contoh soal. Nah, misalkan nih Ibu punya 3 log 9 dijumlahkan dengan 3 log 9 lagi, sehingga hasilnya adalah 3 log 81. Nah, dengan ini kita kan ini 3 log 9 ini kan berarti sama saja 9 sama dengan 3 pangkat berapa. Kemudian yang ini juga iya, 9 sama dengan 3 pangkat berapa. Terus yang ini kan hasil dari ini juga, hasil dari 3 log 81 itu kan berarti 81 sama dengan 3, nah basisnya 3 pangkat berapa. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa 3 log 9 itu berapa sih? Nah, berarti kan 9 sama dengan 3 pangkat berapa. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya adalah 9? Iya, betul sekali, pangkat 2, sehingga hasil dari 3 log 9 adalah 2. Kemudian yang ini sama? Iya, sama, karena bentuknya adalah sama, yaitu 3 log 9, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian 81 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 4. Nah, 2 ditambahkan dengan 2 hasilnya adalah 4, sama dengan 4. Nah, maka ini bahwa betul kalau bentuk umum tadi yang A log X dijumlahkan dengan A log Y itu sama dengan A log X dikalikan Y. Nah, oke, ini adalah sifat yang kedua. Nah, selanjutnya Ibu memiliki soal untuk latihan. Nah, untuk latihan yang pertama itu soalnya dalam bentuk seperti ini. 2 log 8 ditambah 2 log 2 sama dengan berapa? Ini yang soal pertama. Kemudian yang soal kedua, di sini ada 3 log 18 ditambah dengan 3 log setengah, kemudian ditambah lagi dengan 3 log 9. Nah, dua soal ini ditulis semua. Nah, untuk soal yang pertama kita kerjakan bersama-sama. Kemudian untuk yang soal kedua nanti bisa dipelajari di rumah. Nah, kemudian nanti kalau misalkan yang nomor 2 ini ada yang ditanyakan atau mau mengkoreksi, misalkan Bu, pekerjaan yang ini salah atau betul sih? Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Nah, untuk yang pertama ini kita kerjakan bersama-sama. 3 menit cukup tidak ya? Oke, kalau cukup kita 3 menit ya. Oke. Bagaimana Mbak, untuk Mbak Sinta, apa ada kesulitan? Oke, kalau tidak
Bagaimana Mas Dika, Mas Dito? Oke, kalau tidak ada kesulitan. Oke, karena waktu kita sudah 3 menit. Nah, sudah selesai semuanya. Bagus sekali kalau sudah selesai semuanya. Nah, oke, untuk ini siapa yang akan maju menyelesaikan di depan, menuliskan. Nah, nanti diberikan penjelasan kepada temannya sedikit, boleh? Oke, Mbak Sinta, silakan, ayo. Ini untuk spidolnya. Oke, sudah ya. Terima kasih untuk Mbak Sinta karena sudah menuliskan dan menjelaskan sedikit penyelesaian untuk soal nomor 1. Nah, oke. Kemudian kita bahas ya, untuk Ibu memberikan penguatan lagi untuk pertanyaan ini. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, A log 8, maaf, 2 log 8 dijumlahkan dengan 2 log 2 sama dengan berapa? Nah, karena ini adalah bentuk sifat yang kedua, yaitu A log X ditambah A log Y, hasilnya adalah A log X kali Y, sehingga karena X-nya ini adalah 8, Y-nya adalah 2, sehingga XY ini adalah 8 dikali 2. Betul sekali, sehingga 2 log 8 kali 2 adalah 16. Nah, kenapa hasilnya 4? Karena tadi logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Eksponen adalah menentukan hasil perpangkatan. Nah, sekarang sehingga kita adalah menentukan pangkatnya. Nah, berarti di sini kan yang seperti ini sama saja menjadi 16 sama dengan 2 basisnya. Pangkat berapa? Nah, 16 ini adalah 2 pangkat 4 karena 2 kali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. 8 dikali 2, 16. Nah, sehingga karena 16 adalah 2 pangkat 4, maka hasil dari 2 log 16 adalah 4. Nah, betul sekali. Oke, jangan lupa ya untuk nomor 2 nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Oke. Nah, mungkin cukup itu pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum ditutup, nah, Ibu ingin kita meresum atau merangkum apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita tadi sudah belajar tentang apa? Iya, betul sekali, sifat logaritma yang kedua. Nah, terus tadi sifat yang kedua itu seperti apa sih? Iya, betul sekali Mas Dika. Nah, untuk sifat yang kedua adalah A log X dijumlahkan dengan A log Y sama dengan A log XY. Oke, nah jangan lupa ya, kita harus rajin belajar. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sifat logaritma yang ketiga. Nah, tetap belajar ya di rumah supaya besok ketika kita mempelajari sifat logaritma yang ketiga, kita berjalan dengan baik sehingga kita mudah untuk mempelajarinya. Nah, supaya pas ketika pembelajaran
bisa nih kalau misalkan belajar dan masih ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan di pertemuan besok. Nah, oke, mari kita tutup pada pertemuan kali ini karena nanti masih dilanjutkan dengan pelajaran lain. Nah, berdoa kita membaca hamdalah ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke, cukup sekian dari Ibu. Banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.